Setiap ada orang yang nyamperin aku minta tips buat ngafal Quran, pasti pertanyaan pertama aku, buat apa? Tapi kenapa harus dihafal? Dihafal ya tentunya karena kecintaan mereka terhadap Quran, kepercayaan mereka terhadap Islam. Kan kalau lu tuh kan nggak percaya, ya udah. Murtad itu jangan ngajak-ngajak orang gitu. Gini sih orang-orang itu pada murtad mau ngajak-ngajak banget loh. You offer nothing man. Lu menawarkan apa? Lu punya alternatif apa? Apa kayak etis lu? Emang selevel itu kalau menghafal? Orang-orang yang study linguistik, study language, orang-orang polyglot ya, mereka itu belajar bahasa yang mana mereka itu harus tadi menghafal, katanya nggak menghafal itu cuman bego, lu bego. Orang-orang menghafal bahasa itu polyglot itu bego, kata Kumaila. Polyglot itu bego, sedangkan dia itu lemot banget kan, cara sistem kerja otaknya itu nggak tahu memorinya itu bekerja atau enggak, mungkin ngehang. Kalau enggak RAM-nya itu 1,5 GB kurang 500 MB lagi tuh supaya agak kencengan sedikit. Secara pendidikan, menghafal itu adalah komponen yang paling tidak penting dalam pendidikan. Halo bapak-bapak, ibu-ibu, kurikulum Indonesia kita itu nggak boleh menghafal rumus matematika pada dasarnya karena itu nggak penting. Thank you so much. Siapa yang bilang? Profesor Kumaila nih dari Forbidden Question. Kata Kumaila itu kita nggak boleh menghafal nih, kurikulum Indonesia itu nggak boleh menghafal rumus, menghafal pendidikan PKN, kewarganegaraan. Kata Kumaila itu nggak boleh karena itu hal-hal yang nggak penting guru-guru di Indonesia. Terus aku tadi belum jawab kemarin gue ngeliat video ini. Terus orang itu ngasih screenshot dari Koheni. Si Betina Kumaila berulah lagi. Aduh, si Syaiton. Pertanyaan yang nah dia itu si Koheni bilang dia itu nggak percaya bahwa orang-orang yang ngafal Quran itu hanya yang dipilih oleh Allah. Itu salah. Karena kenapa? Quran itu diturunkan dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Arab itu supaya dapat dimudahkan, dapat dihafalkan dengan mudah dari situ kan. Ada ayatnya sendiri. Nah, itu justru itu mendukung suatu klaim mukjizat dari Quran sendiri. Kalau ada orang yang menghafal Quran, itu sangat mendukung mukjizatnya. Terlepas daripada dia itu murtad, dia itu liberal, dia itu progresif, dia itu kafir, sekalipun ini secara umum konteks ayatnya itu tentunya berbicara secara general bahwa itu bisa dihafalkan ya secara mudah, diturunkan dalam bahasa Arab supaya agar mudah dihafalkan. Karena memang sistem Quran itu ya cara pembacaannya, cara menghafalnya itu memang lebih mudah dihafal. Coba lu dengerin Quran setiap hari ya, sejam-sejam lu dengerin. Kalau mau tidur lu fokus dengerin, pasti lu bisa hafal dari situ. Dia nggak percaya sama ajaran Islam kok sampai sekarang dia kagak murtad. Apaan murtad lo? Kocak. Orang yang nggak percaya, orang yang skeptis. Gue udah bilang berkali-kali, kalau lu skeptis sama ajaran Islam, bukan gue yang ngomong, Quran hadis ngomong. Lu kalau ulama nih, lu bawa ke ulama manapun, ulama sufi. Ya kalau ulama sufi jangan deh. Wah, pandangan filsafatnya udah beda. Ya karena kontradiksinya, kalau ulama-ulama sufi mereka itu juga harus mengkafirkan sesamanya yang mana karakternya juga hampir sama gitu. Ulama-ulama sufi itu berbicara secara holistic, right? Katakanlah kita itu bisa mengucapkan Natal. Karena kenapa? Mereka itu merayakan Maulid, Miladun Nabi. Nah, ketika mereka melarang ucapan Natal, mereka harus mengecam Maulid Nabi sendiri. Oke. Nah, orang-orang sufi itu selalu begitu. Mungkin masuknya sama juga. Orang salafi udah jelas murtad. Orangnya lah gimana caranya? Coba lu beriman sama sesuatu yang lo nggak percaya. Kan bodoh men. Lu percaya hukum non kontradiksi kan? Ya antara benar dan salah. Antara itu lu percaya atau kagak. Di sini menyalahi. aku tadi belum jawab pertanyaan yang kenapa harus ngafal Quran itu? Kenapa banyak banget hafalan anak-anak disuruh hafal? Ya karena mujizat. Ya oke, kan lu nggak percaya mujizat. Padahal dia udah ngebuktiin mujizat dalam Quran itu sendiri, bahwa Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab agar mudah dihafalkan. Right? Dia itu melakukannya, dia itu katanya penghafal Quran, berarti dia itu mengafirmasi bahwa mujizat itu ada, nyata adanya. Coba bayangin ya kan, lu katakanlah lu itu lahir di Bosnia, tapi lu belajar bahasa Cina dan lu menghafalkan kosakata bahasa Cina yang mana lu itu nggak tahu artinya itu sendiri. Itu dalam Quran itu begitu. Coba lu lahir di Amerika, terus lu menghafal Quran yang mana itu di bahasa Arab yang lu sendiri itu nggak ngerti bahasanya. Itu satu mujizat nggak? Mujizat lah. Coba lu bisa nggak ngafalin kosakata dalam bahasa Cina, ngafalin katakanlah satu buku dalam bahasa Cina dan lu nggak mengerti bahasa hal itu, bisa nggak lu hafalin? Nggak bisa. Ini salah satu mujizat. Ketika dia mengatakan seperti itu, ya udah berarti mujizat Quran itu benar adanya. Thank you. Lu mengafirmasi suatu bentuk mujizat Quran itu sendiri. Aku sepakat banget loh. Jadi setiap kali ada orang yang nyamperin aku minta setiap ada orang yang nyamperin aku minta tips buat ngafal Quran, pasti pertanyaan pertama aku, buat apa? Kenapa? Gitu. Terus nanti kan dia ngasih alasan-alasan, tapi kenapa harus dihafal? Gitu. Karena dihafal ya tentunya karena kecintaan mereka terhadap Quran, ya kepercayaan mereka terhadap Islam, kepercayaan pewahyuan itu sendiri. Oke, kan kalau lu tuh kan nggak percaya, ya udah.
Kalau lu nggak percaya ya udah. Jadi murtad itu jangan ngajak-ngajak orang gitu. Gini sih orang-orang itu pada murtad mau ngajak-ngajak banget loh. You offer nothing man. Oke katakanlah gini, lu semua lu pandangan sekularitas lo, pandangan etistik lo, ya paradigma etistik lo mengatakan bahwa oke, Islam itu agama yang dongeng, gak masuk akal dan segala macam. Terus itu lu offer apa? Lu menawarkan apa? Lu punya alternatif apa? Apakah etis lo? Welcome to etisme ya kan, katakan begini ya kan, semua agama di seluruh dunia kita masukkan dalam suatu Hellos istana, oke? Orang-orang beragama semua, katakan orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, orang Islam, orang Yahudi, mereka lagi pada makan di meja besar. Mereka punya makanannya masing-masing, right? Mereka saling berargumen satu sama lain. Dan orang etis datang di belakang ya kan, masuk ke palace itu, masuk ke istana ya kan, bilang gini, "Woi, lu pada ngapain di sini? Ikut gua yo, kita makan di sana aja." Semua diajak, semua orang-orang beragama itu masuk, diajak semua sama orang etis. Ayo masuk sini ya kan, ikut ya kan. Pas udah sampai sono, diajak ke ruang sebelahnya di istana lain. Makanannya mana nggak ada. Lu itu nggak menawarkan apapun masalahnya. Coba lu jadi orang etis itu ngapain? Ngapain coba lu pikir dah? Lu nggak menawarkan apapun. Jangan pernah murtatin orang, jangan pernah ngajak murtad orang, karena lu itu nggak menawarkan apapun. Ya lu cuma berbicara dongeng. Ya, argumen lu tuh begitu doang. Padahal hal itu juga di argument of ignorance. Nggak menarik kesimpulan itu benar. Hal itu nggak valid secara logika. Biar kagak kayak Bible gak sih? Bible itu mau ngapalin apaan? Semua translation, semua manuskripnya beda. Masoretic text beda. Lo baca Septuaginta beda. Red Sea Scroll beda. Kalau manuskrip Quran, semua critical study udah pada tahu manuskrip Quran itu sama. Biasanya nggak ada alasan yang sangat rigid gitu kenapa harus hafal. Waktu kecil aku juga bingung kenapa orang-orang dewasa sekitar aku sangat. Jangan bingung, ini ngapa sih orang kayak orang etis itu yang kemarin siapa yang orang etis yang siapa namanya? Yang orang kafir ngomong mulu sama karakteristiknya. Yang orang etis, lu pada nonton gak video gua kemarin? Ya, lu nonton sendiri lalu join membership, lu nonton tuh di situ. Ya kemarin juga di orang etis itu begini ya, itu curhat ya kan, kesimpulannya nggak ada sama sekali men. Coba lu tarik kesimpulan dari apa nih? Terhadap aku yang hafal Quran. Jadi sama pesantren tuh kadang aku suka dibawa ke majelis talim di Jakarta, di mana buat kayak bahan marketing gitu loh. Oh, oke. Bahan marketing sih. Emang lu dijual ke orang-orang dengan harga. Lagi juga siapa yang mau beli lu sih? Coba. Gue sorry ya, siapa yang mau beli Anda? Apa coba? Sorry aja gitu loh. Siapa yang mau beli Anda? Seberapa mahalkah Anda itu? Coba deh, lihat dulu deh. Tuh duduk itu, aduh, itu biar ngapa itu duduk begitu? Apa sih Anda itu pakai kelihatan mau apa intelek itu pakai kacamata seperti itu, padahal nggak minus kan? Biar ngapa itu? Dan itu sampingnya juga nih, kenapa nih sampingnya tawa-tawa begini, mirip juga nih karakteristiknya sama nih. Aduh, Bang, menurut tuh ada nggak sih ateis di Indonesia yang pinter? Ada lah, cuman yang pinter itu nggak pada keluar. Pasti ada. Dia itu standnya di mana sih Bang? Oke sih kalau dia Islam liberal, tapi kadang di kesempatan lain apa sih? Dia itu emang Islam, murtad. Lu bawa ke ulama, lu ngelakuin sidang di situ nih, kena dia, nggak sadar murtad dia. Nggak percaya Quran, nggak percaya firman Allah, dongeng, dikit-dikit dongeng. Mana ada orang Islam begitu ya kan? Quran suatu dongeng yang nyata, aku percaya suatu dongeng ini. Karakter begini dia. Ini kita berbicara akhirat semua ya kan? Firman Allah itu begitu semua. Dia bilang dongeng, dongeng. Gue mau beli dia kalau murah, jangan men, dia itu dekil. Astaga, lu dosa lu Haris lu. Man sih Haris, banyak tuh pasar loak jalan baru banyak Haris. Ini di pesantren. Jadi apa sih ini tawanya jelek banget. Di pesantren aku ada anak kecil hafal Quran nih. Terus kan nanti aku baca Quran banyak. Terus nanti ibu-ibu dan bapak-bapak yang jamaah di situ kayak kagum banget. Nanti aku dikasih bingkisan makanan, dikasih uang jajan. Terus mereka minta doain aku. Ada ibu hamil yang minta ini retorika pembohong ya, lebih-lebihkan. Aku yang waktu kecil aku Majas bingung nih. kenapa orang-orang mengagumi segitunya. itu betul. Oke. Padahal aku hanyalah anak kecil yang nggak paham apa yang aku baca. Bagus. Lu nggak paham yang lu baca kan, itu jadi mujizat sendiri. Coba katakanlah lu itu lahir di Afrika dan lu belajar bahasa Cina, lu menghafalkan satu buku Cina dalam bahasa Cina dan lu itu nggak ngerti bahasanya, bisa nggak lu melakukan hal ini? Nggak bisa. Tapi Quran itu bisa, ya. Lu menunjukkan suatu mujizat dari Quran. Thank you. Lu pada membuktikan kan di sini kan? Itu jujur banget sih. Jadi sekarang kalau ada yang nanya, aku pengen hafiz dong, pertanyaannya buat apa? Buat Bener apa? sih. Dan
Buat apa udah gue bilang tadi. Ya tentunya mereka itu pada mengenal. Aduh berisik banget sih. Suara petasan denger. Masih ada petasan nih. Belum bulan puasa loh, masih aja. Selama ini Jadi mengenal Quran, pecinta Quran, mengenal Tuhannya, mengenal agamanya dari situ ya. Mereka itu percaya pewahyuan kan. Kalau lu nggak percaya, ya udah. Kalau cuma begini begitu doang tuh nggak ambil kesimpulan apapun, nggak menyatakan pernyataan lo itu benar. Right? Kebiasaan orang-orang ateis itu mereka meledek-meledek ya. Coba buktikan ya alam semesta bagaimana bisa menjadi ada. Right? Lu itu nggak tahu itu percayaan mujizat Allah itu sendiri kan. Alam semesta itu datang dari ketiadaan ya kan. Coba lu jelasin secara metafisik, wah bego langsung lu. Nggak bisa dijelasin sendiri ya kan, mujizat itu namanya ya kan. Yang katanya nanti orang tuanya masuk surga atau apa, yang katanya hafal Quran, benar nggak ada perintah hafal Quran, itu nggak ada. Betul. Perintah untuk menghafalkan Quran nggak ada. Ada perintah untuk menjaga, tapi bukan literally menghafal secara verbatim seperti yang aku lakukan. Adalah, nah hadis Nabi ada ya, maksudnya perintahnya ya tentang bagaimana penghafal Quran itu diberikan derajat istilahnya. Dia kan nggak percaya, tradisi keislaman nggak percaya, udah ngapain lu kayak lu ngomongin di dua volume yang berbeda, right? Lu satu ruang tertutup di sebelah kanan, nah satu ruang tertutup di sebelah kiri, right? Di sini itu lagi belajar misalkan apa itu ondel-ondel, di sini lagi belajar apa itu SpongeBob, udah beda tuh. Lagi juga nggak bisa membuktikan pandangan itu benar sendiri. Kebiasaan mereka itu ngomong sana ngomong sini, ini argumen of ignorance kan disebutnya ya kan. Hal-hal seperti itu tuh salah karena nggak ada yang bukti membuktikan itu benar. begitu semua pasti begitu. Seluruh ateis itu pasti begitu. Yang biasanya yang para awam-awamnya retorikanya itu pasti begitu semua. Oke, itu dongeng. Right, demikian itu salah ya. Iya. Dan misalnya nanti orang tuanya dapat jubah kebesaran di surga gitu, itu kebanyakan justru dari hadis palsu. Hadis palsu? Oh gitu. Iya. Jadi hadis derajat. Sesungguhnya Allah meninggikan dengan kitab ini Al-Quran dan merendahkan kaum yang lain dengannya juga. Hadis palsu. Muslim hadis palsu. Riwayat Muslim palsu katanya. Riwayatnya banyak. Hasan Sahih. Hasan Sahih. Kebanyakan orang munafik. Orang munafik. Orang munafik ini Kumaila si murtad, si munafik dengan niat yang jelek. Oh, ini masuk nih. Kumaila itu masuk tuh. Apa riwayatnya, Bang? Itu tadi riwayatnya banyak, Az-Zahabi banyak yang tentang derajat itu, dan di hadis Muslim itu Umar yang bilang dari statement Nabi itu. Memang nggak ada bukti untuk perintah penghafal Quran itu, memang nggak ada sih. Bisa jadi hafal Quran sebenarnya tidak seistimewa itu. Oke, menarik nih. Dan ngapain? Aku ngerasa juga ini anak-anak banyak banget PR hafalannya. Waktu kecil kebetulan kayaknya. Oke, jadi anak-anak kecil itu nggak boleh dilatih untuk menghafal. Aduh, ini apa sih ini? Ini nggak ada yang ngedonate, dia jadinya begini tuh, series doang tuh. Jadi dibilang itu anak kecil, right, nggak boleh dilatih untuk cara berpikir, right, cara menghafal, diasah bagaimana lobus frontal mereka, sel-sel otak mereka tuh untuk menghafal. Artinya kata dia itu nggak boleh ya. Udah bocah-bocah kecil itu dikonsumsi, kasih aja bokep-bokep tuh ya kan, kasih tuh bocah-bocah kecil itu kasih mainan apa sih, apapun lah, mainan-mainan Zionis. Bocah-bocah kecil itu suruh mengkonsumsi seperti itu, hal-hal degenerasi dari situ. Kata dia itu nggak apa-apa, itu bagusan begitu daripada disuruh menghafal Quran, karena menghafal Quran itu tidak bermutu. Menghafal Quran itu adalah membosankan. Menghafal Quran itu nggak memberikan manfaat sama sekali. Jadi berikan anak-anak kecil ya konsumsi alkohol, konsumsi degenerasi dari itu, deh kasih aja ya bagaimana pengetahuan tentang pornografi, right? Bagaimana kita itu boleh menonton pornografi kok, ya udah nonton ini, apalagi melatih mereka cara berpacaran di umur berapa, right? Namanya sex education. Ini bullshit, man. Ini bullshit, man. Studi itu menunjukkan bahwa manusia itu secara natural tanpa perlu diajarkan tentang edukasi seks sudah secara alami itu udah tahu, kocak. Coba lu ke hutan, emang mereka pada belajar edukasi seks? Agak. Itu secara alami, itu namanya fitrah. Menghafal itu salah satu core strength aku, jadi termasuk gampang. Malah kayak kitab-kitab kecil tuh kayak sengaja aku hafalin, nggak tahu buat apa, nanti supaya kalau ujian ditanya aku bisa jawab secara verbatim dari kitab gitu. Emang yang teksnya di kitab gitu, kayaknya supaya pamer aja sih, karena kan gua hafal loh gitu ya.
Karena guru-guru kita, sekolah kita sangat menghargai hafalan. Kucing aja tahu gimana caranya berkembang biak tanpa nonton film porno. Iya betul. Karena dia itu kan kontradiksi dengan ajaran pandangan biologis mereka, pandangan naturalis mereka. Ya bahwa kita itu ya tentunya terbentuk dari faktor evolusi, faktor bagaimana psikologi manusia. Meyakini hal-hal seperti itu tuh hal yang alami. Tapi ada benernya sih, hafal Quran gak sespesial itu karena menghafal sendiri adalah tingkat terendah dalam keterampilan berpikir taksonomi belum. Ya udah berarti orang-orang itu nggak perlu menghafal ya. Kalau ditanya jalan misalkan ya kan, itu jalan ke restoran sana itu lewat mana, nggak tahu bang, saya itu bukan seorang penghafal. Misalkan ke kantor itu nggak tahu jalannya kemana. Misalkan kita bahas mekanika kuantum, ini ada banyak interpretasi dari situ katanya. Udah nggak usah diapalin tentang interpretasi, ada banyak interpretasinya masing-masing ya kan. Ada interpretasi regulation, ada interpretasi banyak menggunakan school mazhabnya yang mana. Alright, mazhab itu banyak. Ya, kata dia itu nggak usah diapalin. Kata si Bardok Lopis, ya udah, ya kita itu nggak boleh menghafal, kita itu nggak boleh menghafal keluarga kita sendiri, kita itu nggak boleh nggak menghafal. Itu adalah tingkat rendah dalam keterampilan, right? Jadi para ulama, para saintis itu sendiri ya udah, mereka itu nggak boleh menghafal sendiri. Hipotesa mereka yang mengatakan bahwa oke, hal-hal seperti itu ya udah nih sebagai bentuk penelitian mereka itu nggak boleh diapalin. Rumus-rumus matematika nggak usah diapalin, begitu katanya. Hafal Quran tuh buat ngejaga kemurniannya asalkan. Iya betul tuh. Thank you Ramzi. Iya itu dia. Itu yang mau gue omong, cuman karena Ramzi lebih pinter. Quran itu bukan buku. Iya maksudnya iya betul. Ini betul, we know you, bukan buku ya. Yang mana tapi kan kalau kita baca itu dari buku kan. Ya tapi itu bukan Qurannya sendiri ya. Betul, secara ontologi ya kan. Berbicara ontologi nih, berbicara hakikat nih, berbicara filosofis nih ya kan, secara filosofis sendiri. Oke. Padahal kalau secara level kognitif, hafalan itu adalah skill. Kalau lu mengambil cherry picking, ya lu ngambil selective fallacies begini, sama kayak argumen Indah J, Cinta Loro sama Indah J tuh, gue udah dibang berapa kali men. Orang-orang religius itu orang-orang bodoh, hafalan begini itu ya udah, masalah nggak jadi kontradiksi. Apakah lu menghafal nggak rumus matematika? Nggak jelas banget lu bisa belajar. Skill kognitif yang paling rendah, karena kan menghafal itu membeo. Itu kalau lu menghafal, lu menerapkannya nggak secara praktik? Tentu lu menghafal Quran, lu terapkan nggak secara praktik? Terapkan, karena ketika lu menghafal sesuatu pasti lu butuh untuk ya mengekstraknya itu. Tentunya lu praktikan dari situ ya. Lu menghafal lu pasti perlu praktekan kan. Ya gua aja menghafal sesuatu pasti gua praktekan. Gak mungkin lu sekedar menghafal dari situ nggak lu ungkapkan. Menghafal itu dasarnya, emangnya orang kalau nyelesain masalah MTK tanpa ngamalin rumusnya itu gimana caranya? Itu ya betul, Diki itu tahu Diki. Menghafal itu hal biasa, nggak ada yang salah dengan menghafal Al-Quran. Iya betul, sirkuit tuh, liatin dengerin sirkuit tuh Kumaila. Lu itu gimana sih ya, murtad? Maksud gua coba cek deh, banyak juga para sahabat Nabi yang nggak hafal Al-Quran bro. Iya itu guru gembul ngomong gitu kok. Kayak bayi, kayak diajarin mama ini papa, kayak emang selevel itu kalau menghafal. Level yang ya kata orang-orang yang study linguistik, study language, ya mereka itu nggak boleh menghafal. Karena orang-orang polyglot ya, mereka itu belajar bahasa yang mana mereka itu harus tadi menghafal, katanya nggak boleh. Menghafal itu cuma bego, lu bego. Orang-orang menghafal bahasa itu polyglot itu bego. Kata Kumaila, polyglot itu bego. Sedangkan dia itu lemot banget kan, ya nggak tahu itu cara sistem kerja otaknya itu, nggak tahu memorinya itu bekerja atau enggak, mungkin ngehang di sana itu. Kalau nggak RAM-nya itu 1,5 GB, ya kurang 500 MB lagi tuh supaya agak kencengan sedikit. Sama lemotnya minta ampun. Mungkin dia itu refleksi dirinya sendiri ya, introspeksi sendiri. Gua itu kan menghafal Quran tapi gue sendiri tuh nggak lemot ya, kenapa ya? Tapi nyalain orang yang menghafal Quran yang mana mereka itu lebih terlatih public speakingnya, lebih terlatih bagaimana cara mereka yang menerapkan kebewaan itu, kata si Kumaila ini, yang mana ya udah itu hal yang seperti itu, seperti hal-hal yang rendah dan bodoh. Tapi kenyataannya kita lihat ya, banyak orang-orang muslim itu yang menghafal Quran, mereka itu lebih terlatih dalam berlogika, dalam berpikir dan berkata. Lebih baik dibandingkan elu Kumaila. Tinggi justru memproduksi ilmu pengetahuan. Ya, lu kita memproduksi ilmu pengetahuan tanpa menghafal, gimana caranya? Coba jelasin dulu deh itu gimana Kumaila, coba cara memproduksi suatu ilmu pengetahuan tanpa menghafal ilmu pengetahuan itu sendiri ya kan. Coba katakan lu memproduksi suatu teori tapi lu nggak menghafal suatu teori itu, gimana? Coba jelaskan Kumaila. Mungkin Kumaila itu punya jawaban yang sangat logik di sini ya, karena kan orang-orang etis, orang-orang liberal, orang-orang yang
Tapi ya sekularitas yang orang-orang yang suka ngeledek-ledekin orang beragama, orang beragama itu bodoh-bodoh. Kayak lu semua nih, tipe-tipe kayak lu semua kan suka kan retorikanya begitu semua. Coba nih katanya lu itu pada belajar logik, kayak belajar mantik, belajar filsafat, udah study semua hal-hal seperti ini. Coba jelaskan dulu korelasinya di sini bahwa oke, kita itu ketika kita menciptakan ilmu pengetahuan ya, membuat suatu teori, tapi kita itu nggak tahu apa itu teori itu sendiri karena kita itu nggak boleh menghafalnya karena itu cuma beo-beo saja. Kita itu harus menciptakan ilmu pengetahuan tanpa perlu menghafalnya. Bagaimana, coba jelaskan? Kumaila mungkin punya jawaban dari sini karena tentu Kumaila itu adalah seorang yang melestarikan ilmu pengetahuan, bukan? Kumaila itu pengetahuan apa yang sudah dibagikan ke dunia sampai saat ini? Apakah udah menerbitkan suatu teori, jurnal dan segala macamnya, peer review? Apakah nggak perlu peer review dia? Udah cek by cek, coba kasih di kita apa link jurnalnya itu mana ya kan, link artikelnya. Mungkin Kumaila itu udah banyak teori yang memunculkan. Coba apa? Teori apa, ilmu pengetahuan apa yang Kumaila udah buat? Coba deh, kasih tahu ke kita dong. Kita itu kan pada bodoh nih, pada nggak bisa menciptakan ilmu pengetahuan yang baru. Kumaila mungkin lebih pintar dibandingkan kita. Coba deh Kumaila itu kasih tahu deh. Ya gimana itu, mana sih teori-teori yang bagus itu? Teori-teori Kumaila itu it's all about Kumaila. Apa itu Kumaila? Teori Kumaila itu apa? Coba jelasin ke kita ya. Jangan nyalain orang terus. Orang itu bodoh, mereka kan nggak menciptakan suatu teori baru. Kumaila itu pintar nggak? Oh iya kan, Kumaila menciptakan teori baru. Kenapa itu teorinya? Jelas banget ya, capek banget begini kan. Yang nggak ada. Kita belajarnya ngafal, abis itu belajar Yeah, we know you. ngutip sana, ngutip sini. Kayak seolah kita tuh nggak boleh punya pikiran sendiri. Iya nggak apa-apa kalau punya pikiran sendiri itu nggak apa-apa. Katakanlah misalkan ya nge-lag nggak, cek nge-lag nggak sih di sini? Ntar gue reset dulu. Udah enggak tadi, iya ya udah. Ya udah, yang penting kan suara gue kedengeran kan. Balik lagi tuh, apa tadi Kumaila itu bilang, tadi Kumaila ngomong apa? Ya menciptakan teori, dan keduanya tadi apa tuh? Gue kena guru gembul nih, jangka pendek nih, kalau ke distract nih dari sini, nggak fokus. Dan masalah memahami, kadang-kadang malah nggak paham. Kita cuma memahami Bunyi gitu ya? bunyi aja, atau kadang-kadang tuh suka ada frasa-frasa yang diambil dari Quran yang padahal konteksnya nggak gitu. Ada nih penceramah. Ya udah, konteksnya apa? Coba jelasin. Misalkan konteksnya kan tahu kan, Kumaila itu kan tahu. Kumaila itu kan ahli tafsir Quran. Udah jelas dia itu ahli tafsir. Mungkin dia itu tahu. Yang akhir ceramahnya tuh suka bilang kalau ada yang baik itu dari Allah, kalau ada yang buruk salah, dari saya. Itu sebenarnya dari Quran. Iya. Ada kisah di mana orang-orang Yahudi itu suka ngeledekin Nabi. Oh, nanti kalau misalnya salah bilangnya dari diri sendiri, kalau benar bilangnya dari Allah. Itu sebenarnya ledekan orang Yahudi. Terus kita adopsi jadi penutup ceramah. Ngeledek gitu ya. Itu cara orang Yahudi ngeledekin Nabi. Oke kan dia tuh paling tahu. Oi Bugs, live lu kenapa mati pas kemarin? Sinyal kuota gua habis. Gue bacot kemarin, kuota gue habis nih, sinyal gue baru ada lagi nih. Ya tadi dia ngomong apa, Yahudi, ya masalah Yahudi yang baik itu dari Allah, yang buruk itu dari Nabi. Right, ini penutupan mungkin beberapa ceramah di Indonesia tentu. Penutup yang bagus buat stand up comedy sih, that's nice ya. Ini apa sih, coba dah. Itu dia orang-orang begini ya kan, pada ketawa-tawa. Mereka itu brain rot. Mereka itu nggak mengajarkan sesuatu hal yang baru. Pengetahuan itu sendiri nggak diajarkan. Mereka itu benar-benar really dumb. Benar-benar pemikiran mereka tuh benar-benar bodoh. Mereka itu semua pada duduk di sono ya kan, bercerita begini ya kan, oke, beretorika dan segala macamnya, ngeledek-ngeledekin. Tapi nggak ada pengetahuan yang didapat satu kali pun. Pengetahuan apa gitu. Masalah tafsir seperti ini, tafsirnya beda lagi. Mungkin mereka punya pandangan yang berbeda dari kitab ulama-ulama mereka yang mengatakan sebaliknya. Ya, Islam itu selalu begitu. Ilmu pengetahuan Islam itu luas. Ya, orang yang mengatakan seperti ini, interpretasinya ada lagi. Ada yang penyangkalan, pasti ada lagi. Itu Islam itu selalu begini. Hal-hal seperti itu tuh apa, coba lu pada duduk di sono, ya lu pada ketawa-tawa kayak orang bego ngeliatin orang-orang lemot begini ya kan. Yang gak bisa memproses otak mereka itu, cara bekerja otak mereka sendiri gak mau keproses, tapi nyalain orang-orang. Dan masalah hafal ini juga aku nggak tahu gimana ininya ya, gimana menyadarkan Anda, Kumaila. Secara pendidikan, menghafal itu adalah komponen yang paling tidak penting dalam pendidikan. Halo bapak-bapak, ibu-ibu, kurikulum Indonesia kita itu nggak boleh menghafal rumus matematika pada dasarnya karena itu nggak penting. Thank you so much. Siapa yang bilang? Profesor Kumaila nih dari Forbidden Question. Dia itu seorang content creator yang katanya dia itu sangat berintelektual
Right, dia itu pemikirannya sangat bagus sekali, studi logika, studi mantik, studi filsafat selama 20 tahun di universitas resmi. Ya, dia itu bilang katanya semua kurikulum di Indonesia, Bapak, ya tolong Bapak Jokowi, siapa Menteri Pendidikan, siapa namanya Menteri Pendidikan Indonesia bilang itu, kata Kumaila, itu kita nggak boleh menghafal nih kurikulum Indonesia itu nggak boleh menghafal rumus, menghafal bagaimana bicara majas, misalkan dalam bahasa Indonesia, menghafal pendidikan PKN, kewarganegaraan, kata Kumaila itu nggak boleh, karena itu hal-hal yang nggak penting, Ustadz. Guru-guru di Indonesia. Saya bilang Kumaila Hakimah, Profesor Kumaila Hakimah, tepuk tangan. Dia itu mengatakan yes, dia harus dijadikan sebagai Menteri Pendidikan Indonesia. Nazim Karim ya. Seharusnya karena dibilang menghafal nggak perlu, berarti kapasitas otaknya nggak se-wow fans fanatik ya. Bilang bang, ayo gue bilang deh, kata Bardok Lopez. Oke, seharusnya karena lu kan bilang menghafal Quran nih, kata Bardok Lopez. Lu bilang itu kan menghafal Quran itu nggak perlu. Ya berarti kapasitas otaknya nggak se-wow fans fanatik ya, lu pikirin sendiri gramatikalnya sendiri, oke? Ya, jadi kesimpulannya pada dasarnya ya kan lu lihat pengikut fanatik lo misalkan, right? Berarti pengikut fanatik lo pada benar-benar nggak pada punya memori yang bagus. Mereka pada nggak menghafal suatu ilmu pengetahuan, mereka cuma membaca doang. Jadi kan Kumaila Hakimah sebagai Menteri Pendidikan sangat bagus nih buat jadi Menteri Pendidikan ya. Kita itu nggak boleh menghafal. Pada seneng loh, pada seneng. Tentunya para murid-murid sekarang pada seneng. Ya misalkan penghafalan itu dihapuskan dalam kurikulum pendidikan, kata Profesor Kumaila. Kita itu harus berpengetahuan tanpa menghafal. Gimana caranya itu? Coba secara epistemologi jelasin dulu, Kumaila. Paling Kumaila bilang, nggak tahu. Kumaila teorinya gimana, jelasin coba. Cara menciptakan suatu ilmu pengetahuan, berilmu itu sendiri tanpa menghafal. Jadi begitu dah. Nah, setuju. Tidak mengajarkan kita berpikir kritis, tidak menggiring kita pada. Ya lu juga nggak berpikir. Lu aja loopnya banyak banget, lu gapnya banyak dari sini. Ya udah, lu juga nggak berpikir kritis. Bocah pada gak sadar lu gini ya, mereka itu lu kira lu lagi berpikir kritis apa di sini? Ya ketika lu udah begini dikritik sama gue di sini, menggunakan kritik lo sendiri ya. Ya udah, makanya lo harus hati-hati. Lagi ngobrol-ngobrol begini di interview mau baik lagi lu katanya orang kritikal banget ya kan, berarti filsafat, berarti berpikir kritis, tapi lu di sini ada Mbak Kumaila cerdas tuh, kata Keniro tuh, pemahaman tapi cuma melatih kita Ubaks blow on. Iya, thank you Keniro, gue itu sangat blow on menjadi BO aja. Kata Eka Febri, Kumaila itu lagi ngomongin diri sendiri tuh, katanya begitu. Dibully sama fellow gender. Lu kalau paham materi pasti otomatis hafal. Jadi gimana dong kalau menghafal nggak penting? Lu tanya sendiri tuh. Aja. Oke. Keren. Boleh tepuk tangan nih Bapak, ini strong word banget gitu. Strong word. Lu siapa sih? Yalah, campah banget tau. Dia cuma ketawa-tawa doang, gue ngeliatin nonton kemarin, ya elah.